Coba mungkin di antara bro and sis ini semua ada yang bisa jawab gak dosa kita berapa banyak? Banyak banget ya. Kita yakin betul ada yang jawab dosa saya sedikit, dosa saya banyak gitu. Nah, mungkin. Tapi tidak ada yang bisa berani menjawab bahwa kita nggak punya dosa. Dan saya yakin, kita yakin betul bahwa kita semua ini nggak lepas semuanya dari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome back to SK Live Entertainment Channel. Masih sama aku Fika Hamzah di kali ini program Hijrah Story. Nah, di Hijrah Story ini sekarang aku ditemenin sama Pak Fritz. Oke. Dan Pak Fritz nanti akan membawakan tausiah berupa amalan-amalan di bulan Muharram ya, Pak Fritz ya. Kurang lebih seperti itu. Kita sharing aja dan oke, bisa kita mulai Pak Fritz, langsung aja materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur yuk sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita masih bisa melihat. Begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Salawat serta salam yuk sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang masih mencoba konsisten untuk menjalankan semua sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini sama-sama kita sharing ya. Kita coba apa yang kita punya, kita berbagi. Kebetulan pada hari ini masih spiritnya bulan Muharram. Mungkin sudah dijabarkan oleh ustadz-ustadz kita sebelumnya tentang kemuliaan bulan Muharram, sejarah bulan Muharram, atau apapun yang berkaitan dengan bulan Muharram. Kesempatan kali ini kita coba gali dari sisi sebenarnya apa sih yang mesti kita isi di bulan Muharram ini. Karena kan mungkin kita sudah tahu kemuliaan bulan Muharram seperti apa, terus kemuliaan ibadah-ibadah apa aja yang kita harus lakukan di bulan Muharram ini. Iya, betul. Nah, biar kita lebih kepada praktek ya, lebih kepada praktek. Sebenarnya ada beberapa sejarah yang terjadi di bulan Muharram ini. Nah, nanti ke depannya akan ada hubungan apa sih sebenarnya yang mesti kita lakukan di bulan Muharram ini. Ya, ada beberapa sejarah yang terjadi di bulan Muharram ini. Di antaranya adalah Allah menerima taubatnya Nabiullah Adam alaihissalam. Terus kemudian juga Allah menerima taubatnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Nah, pada kesempatan ini kita coba, kita ingat kembali, remind kembali apa yang sudah kita lakukan. Mungkin di antara kita, kalau kita tanya berapa banyak sih dosa kita, coba mungkin di antara bro and sis ini semua ada yang bisa jawab gak dosa kita berapa banyak? Banyak banget ya. Kita yakin betul ada yang jawab dosa saya sedikit, dosa saya banyak gitu. Nah, mungkin. Tapi tidak ada yang bisa berani menjawab bahwa kita nggak punya dosa. Dan saya yakin, kita yakin betul
bahwa kita semua ini nggak lepas semuanya dari dosa. Mulai dari pagi kita berangkat, dari kita mulai bangun tidur, pagi berangkat di perjalanan, atau yang di pekerjaan, atau mungkin orang yang ada aktivitas lain, ke pasar, ke sekolah, segala macam. Itu semua kita nggak luput semuanya dari dosa. Apalagi yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang mungkin dari kita mempunyai sisi gelap, atau mungkin kita pernah melakukan kesalahan, baik itu kepada orang tua kita, ya kan, kemudian kepada saudara kita, kepada teman-teman, rekan kerja, atau dengan orang-orang di sekeliling kita, atau mungkin bahkan juga dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, dengan kucing, dengan pohon, atau mungkin juga dengan pada saat kita berniaga, kita nggak tahu tuh, kita pasti semuanya melakukan dosa. Nah, hendaknya bulan Muharram ini menjadi titik balik kita untuk bisa bertobat. Bertobat untuk apa ya? Agar dosa-dosa kita bisa Allah ampuni, atau kedepannya kita tidak mengulanginya kembali. Itu. Kemudian dosanya Nabiullah Adam alaihissalam hanya agar tidak mendekati buah kuldi. Tapi akhirnya Nabiullah Adam alaihissalam memakan buah kuldi itu. Akhirnya turun dari surga ke bumi. Dan kita tahu dan kita maklum doanya Nabiullah Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim pada diri kami sendiri, ya Allah. Jika bukan karena ampunan-Mu dan rahmat-Mu, ya Allah, sungguhnya kita menjadi orang yang merugi. Terus kemudian tobatnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Beliau kepada umatnya yang zalim, akhirnya beliau pergi, akhirnya sampai dimakan oleh ikan paus dan merasakan 3 kegelapan, gelapnya malam, terus kemudian gelapnya dalamnya laut, kemudian gelapnya perut ikan paus, ikan besar. Coba kalau kita berpikir gitu ya, gimana kalau makhluk Allah dimakan oleh ikan paus? Apakah kita semua akan selamat? Tentu tidak. Dan doanya Nabi Yunus pada saat dia tahu betul kalau dia sudah melakukan kesalahan, akhirnya dia berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Sungguhnya kami orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Allah. Kemudian kita akhirnya bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita bertobat? Tobat sebenarnya ada 3. Yang pertama, kita niat dalam hati bahwa kita akan bertobat. Kemudian yang kedua, diucapkan dengan lisan. Ucapannya seperti apa? Seperti yang tadi. Ada yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau mau lebih panjang, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau mau lebih panjang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu
Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus kita bertanya lagi, kita terus mengucapkan kalimat-kalimat istighfar kepada Allah dan berharap betul kita diampuni oleh Allah. Terus kemudian yang ketiga, kita berazam dalam hati, beriktikad tidak akan mengulanginya lagi. Kita coba setiap hari memikirkan apa dosa apa yang telah kita lakukan dan kita beriktikad tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian ada beberapa yang menanyakan bagaimana caranya kita bertobat. Ada yang mengatakan niat, terus setelah berniat kita mandi sunnah tobat. Mandinya seperti apa ya? Mandinya seperti kita mandi wajib, gampang. Ada juga yang mempunyai pendapat bahwa dalam setiap kita sholat, baik itu sholat 5 waktu, baik itu sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud, itu semuanya sudah ada di dalamnya makna dari sholat taubat. Flashback lagi, terus kemudian apa yang kita lakukan setelah kita taubat? Yaitu seperti itu yang tadi, kita sudah niat, kita sudah lafazkan dengan biikrar dengan lisan, terus kemudian kita beriktikad tidak melakukan kembali apa yang sudah kita lakukan sebelumnya yang jelek-jelek, yang dilarang oleh Allah. Terus kemudian kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang sholatnya sudah 5 waktu, coba kita cek apakah sudah tepat waktu sholatnya. Terus kemudian sholat sunnah, kemudian sholat tahajudnya gimana, udah kita kerjakan atau belum? Kalau baru 2, kita tambah jadi 3. Dan apakah sholat sunnah witirnya juga kita sudah kerjakan? Seperti itu. Amal-amal apa lagi yang bisa dilakukan di bulan Muharram? Poinnya adalah perbanyak amal ibadah yang sudah kita lakukan. Dan yang belum kita lakukan, kita lakukan. Contohnya seperti puasa Senin Kamis, terus kemudian puasa Asyura, kemudian puasa Tasyuha. Banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita kerjain di bulan Muharram. Amalan apa lagi? Ya kita bisa menyantuni anak yatim. Terus kemudian mengunjungi orang tua kita, bersilaturahmi bagi yang masih hidup, datang, terus kemudian menyambung tali silaturahmi dengan keluarga, memperbaiki hubungannya. Poinnya adalah bulan Muharram ini adalah bulan di mana segala amal kebaikan Allah suka itu. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan dengan maksimal. Mudah-mudahan bulan Muharram ini berbekas pada kita sebagai titik poin kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian kita bisa memperbaiki diri ke depan agar tidak terjerumus kepada kesalahan yang sama. Kemudian kita juga bisa memperbaiki diri, menambah amal ibadah, menambah sedekah segala dan amal lainnya yang Allah suka. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus kemudian juga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang hadir pada saat ini yang dengar bisa sama-sama memberikan yang terbaik di bulan Muharram ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget nih Pak Fritz ya atas tausiahnya. Kita agak review sedikit dulu ya. Jadi tadi kan intinya bulan Muharram ini bulan yang baik sekali untuk melakukan segala amal kebaikan gitu ya. Nah, yang aku mau tanya itu bagaimana sih Pak Fritz cara kita untuk bisa konsisten dalam bertaubat gitu? Pertanyaan bagus sih. Memang betul banget. Pada saat kita bertobat, itu akan lebih banyak godaan-godaan yang
akan ada. Hmm. Karena tidak bisa orang mengatakan saya sudah bertobat, saya sudah berubah, tapi Allah tidak pernah mengujinya kembali. Kalau kita lihat banyak contoh ya, mungkin artis-artis atau public figure yang sudah berubah gitu ya. Sebelum dia hijrah atau dia sebelum memperbaiki dirinya itu, dia tuh aman-aman aja, nggak pernah tuh kejadian ada cobaan A, cobaan B. Tapi ketika dia sudah mulai berubah pelan-pelan dari yang tadi nggak pakai hijab menjadi pakai hijab, itu pasti aja ada godaan, entah dari temennya, keluarganya, orang dekatnya, financialnya, terus kemudian lingkungan sekitar yang tadinya biasa-biasa aja, ada yang menjauh gitu. Itu pasti itu. Gimana? Kembali lagi kepada Allah. Tadi yang seperti kita sudah bahas, yang pertama udah niat, terus kita melafazkan dengan lisan, terus kita berazam, beriktikad dalam diri kita bahwa kita tidak pernah akan mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Terus kemudian kita berserah kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang wajib ya. Kalau kita sudah lakukan itu semua yang wajib, contohnya sholat 5 waktu ya, kemudian kita tambah dengan amalan-amalan sunnahnya, sholat duha, sholat tahajud, kemudian kita sedekah, kemudian kita berinteraksi dengan baik dengan orang di sekelilingnya, maupun baik itu dengan orang yang menghujat kita atau yang nggak suka sama kita. Tapi insya Allah sih dengan kita melakukannya yang baik gitu ya, bermuamalah baik dengan orang tersebut, insya Allah lingkungan akan mendukung kita otomatis. Dijauhkan dari yang buruk-buruk ya. Betul. Otomatis ya. Oke. Gitu. Untuk amalan-amalan sendiri, ada amalan tertentu nggak sih Pak Fritz yang di bulan Muharram ini yang lebih baik dilakukan, yang paling utama untuk dilakukan? Kalau kita lihat banyak hadis sih, itu memperbanyak puasa. Puasa banyak ya, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Asyura nanti yang tanggal 10, ada yang puasa Tasyuha, terus kemudian juga ada puasa tengah bulan, terus kemudian juga kita banyak memberi anak yatim. Mungkin kalau yang biasanya kita udah menyantuni anak yatim, misalnya kita kan banyak tuh yang online kan, yang betul. Kita kadang-kadang bisa sambil bekerja kita simple sedekah, praktis, donasi atau apa segala macam ya, kita tingkatkan lagi di bulan Muharram. Karena kan ini juga bulan Muharram, bulannya anak yatim, betul. Ya kan, lebih perbanyak bersedekah lah. Karena sedekah itu kan memperpanjang umur, betul. Ya kan, memperbanyak rezeki, memperluas rezeki kita, baik itu rezeki yang sehat, teman yang baik, teman yang banyak, terus lingkungan yang baik. Seperti itu sih. Jadi intinya banyak sekali kebaikan di bulan Muharram, dan apalagi kalau misal ibadah kita lebih ditingkatkan lagi ya Pak Fritz ya di bulan Muharram ini. Dan mungkin sekian kesimpulannya untuk tausiah kali ini ya Pak Fritz ya. Terima kasih banget udah datang ke studio. Sama-sama, dan bisa sharing tausiah ke Sobat Asia Live gitu. Terima kasih banyak. Dan juga untuk Sobat Asia Live, terima kasih udah nonton video hari ini, dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share, dan selalu tonton video-video di Asia Live. And thank you for watching. See you on our next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.